Pof. Shelin. Pak RT memeriksa buku pernikahan kami dengan seksama. Membolak-balik halaman demi halaman. Mencocokkan buku yang berwarna merah dengan yang biru. Seteliti itu, beliau melihat semuanya. Kemudian beliau menyunggingkan senyum di bibirnya ke arah suamiku. Mohon maaf, Mas Malik, bisa saya melihat KTP-nya? Ya, agar warga tidak lagi berprasangka tentang ini itu, agar semuanya benar-benar clear. Jadi masalah ini bisa tuntas malam ini juga. Pak RT berbicara sambil tersenyum. Sesekali dia seperti sedang membenarkan letak kacamatanya. Mas Malik pun menatapku. Ah, aku tahu arti tatapannya. Pasti dia akan memintaku untuk mengambilkan KTP di kamar. Sayang, Mas bisa minta tolong lagi, pintanya sambil tersenyum. Kulaskan senyum terbaikku kepada laki-laki tampan di sampingku ini. Tidak menunggu dia melanjutkan ucapannya, aku pun segera berdiri dan melangkahkan kakiku. Maaf, sayang, ya. Kamu jadi harus bolak-balik. Ucapnya, sambil mengusap pucuk kepalaku. Ah, biasanya juga seperti itu. Dia memang cenderung suka memerintah, dan suka dilayani. Mungkin kebiasaannya sejak kecil yang seperti itu, hingga terbawa sampai dia berumah tangga. Tidak apa-apa, aku memakluminya dengan sangat. Dia adalah anak tunggal, yang apa-apa selalu dilayani oleh ibunya, dari A hingga Z, dan sekarang, akulah yang mengambil peran itu. Setelah mengambil kartu pipih berwarna biru itu, aku segera menyerahkannya kepada Pak RT. Beliau pun melihatnya, kemudian memberikan kembali kepada suamiku. Mohon maaf, Mas Malik, Non Shelin, kami permisi dulu. Sekali lagi, kami mohon maaf, sudah mengganggu. Pak RT berbicara dengan menunjukkan raut wajah yang canggung. Dia sudah berdiri dari tempat duduknya, tangannya terulur, hendak berjabat dengan suamiku. Tidak apa-apa, Pak. Justru kami yang harus meminta maaf, sudah membuat warga di sini menjadi tidak nyaman. Sekali lagi, mohon untuk dimaklumi, jika besok-besok, aku menjadi sering menginap di sini. Jujur, sebenarnya tadi saya sudah merasakan firasat ini. Bahkan tadi saya sudah berencana untuk pulang ke rumah saya. Ternyata bapak-bapak sekalian sudah terlebih dahulu sampai di sini. Laki-laki berkaos putih dengan perut masih terlilit handuk berwarna biru itu, bercerita sambil tertawa kecil. Tidak apa-apa, Mas. Kalau mau menginap di sini. Sekarang kami sudah paham status kalian, jawab Pak RT. Ya sudah, kami permisi, dulu, mohon maaf, sudah mengganggu. Sudah yang kedua kalinya mereka berpamitan. Oh, iya Pak. Dari tadi malah dianggurin, saya buatkan kopi dulu, tunggu sebentar, ya. Aku bahkan justru tidak berpikir sampai ke situ, karena dari tadi tubuhku sudah gemetar. Jika boleh jujur, pembawaan suamiku memang patut diacungi jempol. Dia bahkan masih bisa menguasai keadaan dengan begitu tenang, saat nama baik dan keselamatan kami ada dalam ancaman. Tidak usah repot-repot, Mas. Sudah malam, kalian lanjut istirahat saja. Baru saja mereka hendak keluar dari rumahku, kami semua sudah dikejutkan dengan kedatangan Tante Risma bersama anaknya, Renita. Mana pasangan kumpul kebo itu? Saya mau lihat. Teriak Tante Risma. Renita seperti merasa tidak enak terhadapku. Terlihat dia berusaha mengajak ibunya untuk keluar dari ruangan ini, namun ibunya yang selalu kepo itu, menepis tangan anaknya dengan kasar. Mohon maaf, Bu Risma, mereka bukan pasangan kumpul kebo.
Mereka sudah menikah. Ini suaminya Non Shalin, Mas Malik, yang setiap hari kita tonton di TV. Pak RT menjawab dengan antusias, diiringi dengan ambruknya mereka berdua. Pingsan. Mereka pun segera menggotong tubuh Tante Risma dan Renita, dan membaringkannya di sofa. Ada-ada saja, Bu Risma ini. Tadi kan Bu Risma juga yang melaporkan kepada kami. Dia bilang, Shalin sudah sering membawa laki-laki ke rumah, harus ditindak, biar adil, begitu. Sampai-sampai dia menolak ajakan kondangan suaminya, katanya ada hal yang jauh lebih penting, katanya. Aku baru tahu, apa maksudnya. Nah kalau pingsan begini kan repot, gumam Pak RT, sambil membenarkan letak kaki tanteku itu. Tidak apa-apa, Pak. Sebentar lagi juga sadar. Mungkin dia syok saja, jawabku. Aku segera berlari mengambil kotak obat. Kemudian membalurkan minyak kayu putih di leher, dada, dan pelipisnya. Namun Tante Risma belum siuman juga. Akhirnya aku memilih langkah yang sedikit ekstrim. Aku mengoleskan minyak kayu putih itu tepat di lubang hidungnya. Belum siuman, ku tambah lagi. Begitu, seterusnya. Warga yang lain pun masih menunggu di sini. Mas Malik yang rencananya mau mengajakku menginap di rumah ibu, menjadi urung. Tidak lama kemudian, Tante Risma pun siuman, disusul Renita yang juga ikut tersadar. Tante Risma mengucek matanya. Dia seperti orang linglung. Dia menatap ke seluruh sudut ruangan ini. Entah yang dicarinya. Namun lagi-lagi, sikapnya yang aneh, mengejutkan kami. Dia segera meloncat dari sofa. Dia berjalan berputar, mengitari kursi demi kursi. Lebih mirip dengan orang yang kerasukan. Mana, Satria? Tadi beneran, aku melihat Satria, di sini. Dia memakai kaos berwarna putih. Perutnya terlilit handuk. Aku melihatnya dengan jelas. Jangan sampai dia pergi. Aku ingin mengenalkan dia sama Renita. Siapa tahu, nanti Renita bisa diorbitkan menjadi artis. Siapa tahu, nanti bisa main sinetron sama dia. Siapa tahu juga, nanti bisa dijadikan istrinya. Suara Tante Risma tak ubahnya seperti radio rusak. Renita yang baru siuman, sepertinya masih linglung. Dia hanya duduk di sofa dengan tatapan kosong. Sementara Pak RT dan para pemuda itu saling bertatapan sambil menahan tawa. Mungkin mereka merasa lucu dengan sikap tanteku yang selalu ajaib itu. Keluarlah suami tampanku itu dari arah dapur. Tangannya memegang nampan besar yang di atasnya ada beberapa cangkir kopi. Sementara di meja ini juga sudah ada beberapa pias susu yang dibeli waktu itu. Mohon maaf, Mas. Jadi merepotkan. Jadi nggak enak, ini. Ucap Rio, salah satu pemuda yang ikut Pak RT. Suamiku tersenyum lebar, dan mulai meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja. Silahkan diminum, bapak-bapak sekalian. Mohon maaf, jika rasanya kurang pas. Jujur saya tidak ahli dalam meracik kopi. Lagi-lagi, suamiku berbicara dengan nada yang sangat bersahabat. Gak nyangka, ya. Bisa bertemu artis terkenal. Dibikinin kopi lagi sama dia. Ah, ternyata Mas Malik ini low profil banget. Kayaknya kita mesti berterima kasih juga sama Tante Risma. Karena berkat hasutannya, kita bisa sampai ada di sini, ucap yang lainnya, yang disambut dengan gelak tawa dari semuanya. Melihat suamiku, Tante Risma mendadak heboh.
Dari matanya seolah keluar emotikon love-love yang berwarna merah muda. Mulutnya ternganga, tersenyum lebar. Dia berjalan menghampiri suamiku, dan memegang lengan suamiku. Dia memilih duduk di antara aku dan suamiku. Aku pun memakluminya. Kalau sama Satria, kemarin pagi kami sudah ketemu. Tapi Satria buru-buru pergi. Terus saya tanya sama Shelin, dia bilang, Satria itu temannya Ronald. Gak tahunya, ternyata mereka sudah menikah. Apa kamu sudah tidak menganggap saudara, sampai menikah diam-diam begitu? Tante Risma membelalakan matanya ke arahku, setengah melotot. Cantik, sebenarnya tante ini. Hanya saja, sudahlah. Mohon maaf, tante. Bukannya kami tidak menganggap saudara, namun memang ini atas permintaan Kak Ronald. Saya rasa kalian semua sudah mengerti dengan karakter Kak Ronald. Bukankah begitu, Pak? Suamiku berbicara dengan sangat sopan. Lagi-lagi, suamiku menjadikan Kak Ronald sebagai kambing hitam. Padahal alasan dasarnya adalah karena kelanjutan karirnya. Benar-benar, dia pandai berbicara dengan berputar-putar. Suamiku berbicara dengan begitu sopan, dan terlihat begitu rendah hati. Dia menanggalkan status publik figurnya begitu saja. Mas Malik pandai mencari simpatisan. Ya, memang karakter aslinya seperti itu. Bahkan TV-TV pun sering menyebutkan dengan kalimat, Zain Abdul Malik, aktor papan atas yang terkenal santun. Jika ada yang masih penasaran, kenapa Kak Ronald melarang kami untuk go publik, silahkan bisa ditanyakan sendiri, kepada Kak Ronald. Saya tidak berani bertanya. Namun saya yakin, bahwa beliau punya alasan yang kuat. Lanjut suamiku. Kak Ronald lagi, Kak Ronald lagi. Iya, Mas. Kami sudah tahu, Mas Ronald orangnya seperti apa. Dia sangat cerdas membaca situasi. Indra penciumannya sangat tajam. Sangat sesuai dengan profesinya. Sekarang juga, saya minta, yang tadi sudah sempat mengambil gambar atau video, mohon untuk dihapus semua. Kecuali mau berurusan dengan Mas Ronald. Saya takut. Melihat sosoknya saja, sudah minder duluan. Pak RT memberi perintah pada anak-anak muda itu. Satria, bisa tidak, Tante minta tolong, orbitkan Renita, biar bisa jadi artis, pinta Tante Risma. Dia menyela pembicaraan Pak RT. Bagaimana, Tante? Ya. Bukannya tidak mau, tapi tidak gampang juga, Tante. Begini saja deh, besok kalau di tempat saya sedang butuh pemain tambahan, saya bilang deh, sama istri saya. Nanti biar istri saya yang bilang sama Tante. Tapi ya itu, harus lewat proses casting dulu. Dan biasanya antrinya panjang, ngalahin antrian kasir pas jelang lebaran. Terus saingannya juga banyak. Ketat banget. Ini saja saya dapat peran Satria itu, castingnya sampai seminggu. Masih disaring terus, itu. Sampai-sampai saya tadinya merasa tidak yakin. Tapi ya kembali lagi, bahwa rezeki itu mutlak kuasa Allah, jawab suamiku. Tante Risma terlihat manggut-manggut. Tangannya masih kukuh memegang lengan suamiku. Sementara suamiku terlihat santai, tidak merasa terganggu. Sepertinya lengan suamiku mengandung lem perekat yang kuat. Biarlah. Aku sadar, bahwa suamiku adalah milik publik. Apalagi memang mungkin tanteku itu sangat mengidolakan artis yang ternyata dia adalah suamiku. Kamu punya teman enggak? Tanya Tante Risma lagi. Teman? Ada banyak, Tante. Memang kenapa? Suamiku justru balik bertanya.
Bisa tidak, kamu kenalkan Renita sama teman kamu. Tapi yang gantengnya kayak kamu. Yang banyak uang juga kayak kamu. Yang bisa membelikan mobil mewah, bisa membelikan iPhone, bisa membelikan berlian, bisa memberikan rumah mewah dan semua fasilitasnya. Ya pokoknya yang tampan, kaya raya, baik hati, tidak sombong, sayang mertua, mau mengantar kemana-mana, setia, tidak suka main api, tidak suka membentak, tidak malas, pokoknya gitu, deh. Terus yang paling penting, dia tidak punya tahi lalat yang gede di bokongnya. Soalnya dulu tante pernah punya cowok, dia punya tahi lalat gede di bokongnya, ternyata cowok itu matre, cuma mau morotin tante. Tante jadi trauma. Oh, iya satu lagi, dia itu bukan cowok yang lahir di hari Jumat Kliwon. Tante merasa horor. Tapi yang paling penting yaitu tadi, banyak uang. Tante Risma berbicara hingga mulutnya berbusa-busa. Baru saja dia bilang, siapa tahu, Renita bisa menjadi istrinya Satria. Sekarang sudah berubah pikiran lagi. Dia pikir suamiku adalah biro jodoh. Gimana tante? Ya, entar kalau ada saya kabari, deh. Karakter yang diinginkan tante, kebanyakan, sih, saya sampai lupa. Besok dicatat saja, bukunya dikasihkan istri saya. Nah, kalau ada waktu senggang, saya pelajari. Memangnya anak tante, yang mana? Itu, duduk di sofa pojok. Dia masih linglung. Kaget mungkin tadi. Tante Risma mengacungkan jari telunjuknya ke arah Renita. Renita, sini, kenalan sama suaminya Sherlyn. Siapa tahu, nanti kamu ketularan punya suami kayak suaminya Sherlyn. Udah ganteng, tajir, terkenal, lagi. Bukannya kayak kamu, kerjanya aja jadi model, pacarannya malah sama juragan sapi. Kagak nyambung banget. Yang ada nanti kalau kamu sudah jadi istrinya, kamu bakalan dicuekin, karena suamimu lebih suka meres susu sapi, daripada ngurusin kamu. Sudah, sini cepetan. Tante Risma mencebikkan bibirnya, tangannya melambai ke arah Renita. Renita pun berjalan, dan duduk di sampingku. Pacaran sama juragan sapi? Kok aku tidak tahu, orangnya yang mana? Bagus itu, tante. Juragan sapi kan juga banyak uangnya. Halal, lagi. Mas Malik berbicara sambil mengulaskan senyumnya. Sherlyn, jadi beneran, ini suami kamu? Bukannya dia pacaran sama Lily? Tanya Renita, sambil melirik suamiku. Aku sama Lily hanya sebatas rekan kerja. Gak ada hubungan spesial. Media saja yang membesar-besarkan. Justru Mas Malik yang menjawab pertanyaan Renita. Renita pun membuka mulutnya, seperti hendak berbicara. Namun kemudian dia mengurungkannya. Entahlah. Ngomong-ngomong, tadi kamu kenapa bisa pingsan? Tanyaku pada Renita. Spontan, sih. Lihat mama pingsan, aku juga ikut pingsan, jawab Renita. Apakah benar, pingsan itu menular? Tante kenapa tadi pingsan? Aku beralih menanyai tanteku yang kelakuannya selalu penuh dengan keajaiban ini. Ya gimana gak pingsan, mendengar kabar, bahwa Satria yang menjadi idola ibu-ibu di komplek kita, ternyata sudah menikah sama Sherlyn. Ya pingsan. Lah, coba saja, kalau bapak-bapak di sini tadi juga mengajak istrinya serta. Pasti mereka juga bakalan banyak yang pingsan. Kalau tidak percaya, yuk kita taruhan. Jemput istri-istri kalian yang sekarang di rumah. Ucapan Tante Risma disambut oleh gelak tawa seluruh penghuni ruangan ini,
tidak terkecuali suamiku sendiri. Pernikahan yang sejatinya masih ingin kami rahasiakan ini pun terendus keluar, sedikit demi sedikit. Entah bagaimana nanti cerita selanjutnya. Biarlah mengalir sebagaimana mestinya. 1 minggu ini, aku menjalani hari-hariku dalam sepi. Serangan hater selalu ada setiap hari. Belum lagi, video suamiku yang bermesraan dengan perempuan itu, setiap harinya trending di semua akun media sosial perempuan itu. Meskipun video itu hanyalah cuplikan dari adegan sinetron yang mereka lakoni. Namun tetap saja, ada rasa pilu di dalam hatiku. Ada rasa tidak rela. Kenapa? Karena aku tahu benar, bagaimana perempuan itu begitu menggilai suamiku. Sayang, soal serangan haters tidak usah kamu pikirkan. Aku sudah menyuruh orang untuk menanganinya. Kamu, kalau mau terjun lagi ke dunia modeling, juga boleh. Tapi ingat kewajiban kamu sebagai istri. Tadi aku sempat ngobrol di telepon sama Kak Ronald. Katanya situasinya sudah aman. Tapi tetap harus hati-hati. Kalau mau pergi, ajak mama atau ibu. Ucapan suamiku di pagi ini, ibarat sebuah oase di tengah gurun pasir. Ibarat guyuran hujan di tengah kemarau panjang. Kuhamburkan tubuh mungilku, kutenggelamkan ke dalam dada bidang lelaki yang memiliki postur tubuh seperti pemain basket ini. Maaf, selama ini aku sudah egois. Mengekangmu, dengan begitu posesif. Maaf, ya. Semua aku lakukan karena aku sayang sama kamu. Aku khawatir terjadi hal yang buruk sama kamu. Aku bahkan takut banget kehilangan kamu, ucapnya. Tidak apa-apa. Terima kasih, Mas sudah mengizinkan aku untuk kembali bekerja. Insya Allah aku akan menjaga kepercayaan yang kamu berikan. Aku akan baik-baik saja, percayalah. Dia pun tersenyum dengan lembut, membingkai wajahku, dan menciumku begitu lama, sebelum akhirnya pergi bekerja. Aku pun segera menelpon Kak Dian, managerku. Mengabarkan kepadanya bahwa aku siap untuk menerima job kembali. Assalamualaikum, Kak. Mohon maaf, kalau masih diterima, saya cuma mau bilang, kalau ada job tipis-tipis, saya bersedia, ucapku lewat telepon. Aduh, Shelin, padahal sejak viralnya video kamu di restoran itu, justru banyak yang menginginkan kamu. Mereka justru penasaran. Nilai jual kamu justru naik. Sayangnya, kamu tidak bisa dihubungi. Pernah sih, aku nyuruh pegawai aku buat nyari kamu ke rumah, tapi katanya kamu lagi di rumah temennya. Ya sudah, sekarang kamu ke sini. Job selalu ada buat kamu. Cepetan, ya. Saya tunggu. Kak Dian menutup teleponnya. Aku pun segera mencari ibu mertuaku di kebun belakang rumah. Kuhentikan kegiatan ibu yang sedang mencangkul. Bu, boleh tidak, saya menerima job lagi. Tadi sih Mas Malik sudah kasih izin. Tapi jika ibu keberatan, ya tidak apa-apa, saya di rumah saja, ucapku lirih. Ya kalau suami kamu sudah mengizinkan, tidak apa-apa, terima saja, jawab ibu. Beliau menyeka keringat di wajahnya, kemudian membenarkan letak kerudungnya. Bibirnya melengkung, membentuk sebuah senyuman. Senyuman hangat yang menenangkan. Jangan lupa, tadi Malik sudah pesan, kalau mau pergi, harus telepon Malik dulu. Terus suruh share lokasi, ucap ibu. Aku pun segera menghubungi suamiku, sebelum berangkat. Ibu pun dengan setia menemaniku. Shelin, kali ini fashion show-nya digelar di hotel, kamu langsung tancap gas ke sana, ya?
Aku bawakan kartu tanda pengenal, nanti langsung masuk saja. Lokasinya sudah saya share ke ponsel kamu. Ucap Kak Dian. Aku pun segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Kak Dian. Maaf, Bu. Ibu jadi capek, gara-gara saya. Sebenarnya saya juga tidak tega, mengajak ibu ke sana kemari, tapi mau bagaimana lagi. Di rumah terus, saya juga bosan, Bu. Meskipun Mas Malik sudah mencukupi semua kebutuhan saya, tapi saya juga ingin punya penghasilan sendiri. Aku merasa bersalah kepada ibu mertuaku. Aku khawatir beliau nantinya akan kelelahan. Apalagi dari tadi pagi, ibu sudah sibuk memasak, kemudian meneruskan kegiatannya di kebun belakang. Tidak apa-apa. Ibu justru merasa tidak tenang, jika kamu kemana-mana sendirian. Bagaimanapun juga, Malik sudah menitipkan kamu sama ibu, selama dia pergi bekerja. Ibu tidak kecapean. Kamu tenang saja. Jangan lupa, setiap pindah tempat, share lokasi, kirim kabar sama suamimu. Selalu seperti itu. Ibu mertuaku selalu bersikap selembut itu. Iya, Bu. Terima kasih selama ini ibu sudah begitu baik sama saya, ucapku haru. Sudah kewajiban ibu, memang harus seperti itu, jawab beliau. Sesampainya di hotel, aku pun segera memberikan kartu tanda pengenalku kepada resepsionis di sini. Mereka pun segera menunjukkan ruangannya. Ruangan yang megah, yang bisa menampung hingga ratusan penonton. Di sini aku memperagakan hingga puluhan baju muslim. Menghabiskan waktu hingga sore. Ibu pun menunggu di ruangan yang sama. Ibu juga sepertinya enggan berpisah denganku. Jangan sampai juga, ibu terpisah di hotel yang sebesar ini. Bisa tersesat, nanti. Setelah fashion show selesai, kami segera keluar dari hotel. Saat melewati lobi hotel, aku mendengar seseorang yang memanggilku. Shelin, aku nungguin kamu dari tadi. Mau masuk, takutnya kamu belum selesai. Laki-laki itu berjalan mendekatiku. Tangannya memegang buket bunga mawar merah yang sangat besar. Kak Kenzo. Iya, tidak salah lagi. Kulihat sirat wajah seorang wanita yang telah melahirkan suamiku itu. Dia seperti sedang berusaha menyembunyikan rasa tidak sukanya. Bagaimana, ini? Bersambung.